Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Andriani dari SDN BC 2 Kota Batu, CGP Angkatan ke-6. Berikut ini adalah aksi nyata saya sesuai modul 1.4 tentang budaya positif. Implementasi budaya positif yaitu program pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi yang berintegritas sejak dini di SDN BC 2 Kota Batu. Latar belakang, pendidikan anti korupsi merupakan upaya nyata mencegah korupsi karena mampu mendorong generasi muda untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika guru dapat mewujudkan melalui pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah secara konsisten. SDN BC 2 Kota Batu sebagai lembaga pendidikan dasar mendukung penuh upaya mencegah korupsi dengan cara mengimplementasikan pendidikan anti korupsi sebagai pondasi pembentukan karakter murid sejak dini. Karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini dilakukan dengan cara pembiasaan-pembiasaan baik sesuai nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Tujuan dari program ini adalah 1. Mewujudkan murid yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan untuk melawan korupsi sejak dini dengan menerapkan nilai integritas yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 2. Menanamkan jiwa integritas kepada murid agar dapat mewujudkan karakter pelajar Pancasila. Tolak ukur dari program ini adalah implementasi pembiasaan baik melalui kegiatan pojok pasar sebagai upaya nyata mewujudkan program pendidikan anti korupsi sejak dini berdasarkan nilai integritas yaitu jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Lini masa tindakan yang dilakukan adalah 1. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. 2. Kolaborasi dengan teman sejawat dan wali murid. 3. Testimoni atau umpan balik dari pihak yang terlibat. 4. Melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan adalah 1. Komitmen bersama dari stakeholder dan seluruh warga sekolah. 2. Sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung program tersebut. Berikut ini adalah diseminasi program pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi yang berintegritas sejak dini di SDN BC 2 Kota Batu. Saya lakukan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, tempat di Labkom SDN BC 2 Kota Batu, jam 12 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Di mana di sini adalah kegiatan sekolah kita, program pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi yang berintegritas sejak dini di SDN BC 2 Kota Batu. Siang-siang ada acara seperti ini, masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Coba kalau masih semangat dan konsentrasi, saya minta waktunya 2 menit untuk melakukan permainan. Permainannya, aturannya seperti ini Bapak Ibu. Selesaikan setiap kategori permainan dalam 1 menit. Jangan menyontek, apalagi menengok internet, browsing, konsentrasi, dan selamat bermain. Yang pertama, kita ada materi permainannya susun kata, kedua tebak kata,
ketiga buah kata. Yang pertama, kita mulai ya Bapak Ibu. Sebutkan untuk seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Arun Santa, siapa yang bisa angkat tangan? Pak Yudi? Pinter Pak Yudi, apakah benar Nusantara? Hadiahnya Pak Yudi dapat kotak kue beserta senyum saya. Lanjutnya yang kedua tentang ini pertanyaan perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang jarang penduduknya. Bu Nisa? Apakah transmigrasi? Pinter, transmigrasi. Bu Nisa dapat tadi apa ini ya? Dapat tadi apa maunya? Nanti satu kotak kue sama satu nasi ya. Terakhir ini Bapak Ibu, ini semuanya wajib. Silakan buatlah minimal 5 kata yang berasal dari huruf-huruf yang ada di kata ini. Bersemangat, seperti siang ini kita harus bersemangat. Silakan acak kata itu yang mempunyai makna 5. Bersemangat itu jika diambil katanya dari kata bersemangat itu jadi kata apa saja. 5. Minimal 1 dulu. Siapa yang bisa dari kata bersemangat? Seperti kita siang hari ini harus bersemangat. Ada yang sudah menemukan? Ada apa belum? Bingung, Bu. Bingung. Wah, berarti apa? Semat. Ada lagi, Pak Galih? Jangan semelenget loh ya. Ini semangat. Semat. Terus apa lagi? Pak Jun? Teman. Apa lagi? Ada lagi? Mangap. Sudah ya Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Sudah? Pas? Pas ya? Ayo. Ada kata ini Bapak Ibu. Ada berang, ada tameng, ada gemas, ada sate, ada berat. Nah ini 5. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat untuk Bapak Ibu dan Bapak. Kita bisa melanjutkan ke materi. Insya Allah saya tidak berlama-lama. Nanti materi saya sampaikan di akhir, bisa Bapak Ibu tanyakan untuk sebagai bahan kita diskusi berikutnya. Materi yang pertama Bapak Ibu, tujuan kita ini kan pada akhirnya ini kan kita akan membentuk budaya positif. Tetapi untuk sampai ke budaya positif ini kita harus tahu dasarnya dulu. Dasarnya dimulai dari filosofis pemikiran KHD, dilanjutkan dengan bahwa guru itu harus mempunyai nilai dan peran, selanjutnya harus punya visi, yaitu mimpi dan impian ke depan, dan pada akhirnya akan membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Dari pada dasar ini Bapak Ibu, nanti muara akhirnya itu adalah membentuk karakter Pancasila. Artinya murid yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan satu persatu mulai dari filosofis KHD sampai terakhir. Di sini saya rangkum Bapak Ibu pemikiran filosofis Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, ada 8. Yang pertama yaitu menuntun. Menuntun ini kata kuncinya ini adalah bahwa kita sebagai guru itu menuntun kodrat yang ada pada anak. Karena sesungguhnya anak itu sudah punya kemampuannya masing-masing. Jadi kita hanya menuntun saja agar dapat mencapai sesuai dengan tujuan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu berorientasi pada murid. Berarti ini kita harus sebagai guru harus benar-benar memperhatikan, terutama kita sebagai pelayan kebutuhan belajar siswa yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Jadi kita tiap anak itu tidak sama Bapak Ibu, kebutuhan belajarnya tidak sama, karakteristiknya tidak sama, dan kita sebagai guru harus bisa melayani itu semuanya. Selanjutnya yang ketiga adalah guru ibarat petani. Di sini sekolah itu kita ibaratkan sebagai ladang, sawah, guru adalah petani, dan anak atau siswa ini adalah benih tanaman. Jadi kodratnya itu sebenarnya sudah ada Bapak Ibu. Ibarat petani mau menanam jagung, mau menanam padi, itu kodratnya itu sudah ada dan akan tumbuh dengan baik.
tergantung kita sebagai burunya, sebagai petani. Meskipun bibit unggulnya, ibaratnya kita berharap bibit unggul pasti akan jadi yang baik. Tapi seandainya bibitnya tidak unggul, bagaimana? Berarti kita peran guru ini yang merawat, menuntun, mendidik anak-anak untuk jadi yang unggul, jadi generasi yang unggul. Selanjutnya, yang keempat, pembelajaran menyenangkan. Di sini Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu semuanya yang sudah lama di SD tentunya sangat berpengalaman sekali, beda dengan saya. Ketika pembelajaran menyenangkan itu, ketika saya terapkan waktu di SMP itu, saya hanya kecenderungan explaining aja di depan saja. Tapi untuk kegiatan inti, apalagi yang penutup itu tidak pernah atau hampir jarang saya lakukan. Jadi di sini saya juga belajar, dan tentunya nanti kita bisa sama-sama juga cari dengan Bapak Ibu semuanya pembelajaran menyenangkan. Berarti supaya anak-anak apa? Kalau menyenangkan itu supaya apa Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya semangat, supaya tidak bosan. Berarti supaya senang. Karena kodratnya kita meskipun sudah tua nih Bapak Ibu kan juga senang bermain, apalagi anak-anak. Jadi kita mengemas permainan itu di dalam pendidikan, di dalam kita melakukan pengajaran. Selanjutnya pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang ke-5 yaitu merdeka belajar, di mana kita sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide kreatif, artinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya nomor 6, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kita sebagai guru harus benar-benar memperhatikan dan bersifat dinamis tentang kondisi kearifan lokal murid kita dan juga zamannya. Jadi kita sebagai guru juga harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jadi di sini benar-benar memperhatikan kearifan lokal dan juga tentang zaman sekarang. Selanjutnya ini adalah 7 budi pekerti, berhubungan erat dengan penerapan budaya positif nanti di sekolah kita, yaitu kita ingin menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik melalui pembiasaan-pembiasaan yang konsisten. Yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah fotonya simbolnya dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Wetwuri Handayani. Mungkin bisa diberi contoh kan Pak Muhtar, Ing Ngarso Sungtulodo itu contohnya apa? Belajar dengan baik. Mungkin kalau Bu Nisa, Ing Madya Mangunkarso itu bagaimana maksudnya? Ya, bukti apa? Pintar. Kalau yang terakhir, Wetwuri Handayani, Pak Yudi di belakang. Jadi kita sebagai guru di depan memberikan contoh, memberikan teladan yang baik. Bagaimana kita akan bisa membentuk budaya positif jika dari gurunya saja belum menjadi contoh yang baik. Jadi di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu, ini sebagai dasar kita untuk nilai dan peran guru penggerak. Ini sebenarnya sudah ada di Bapak Ibu semuanya, bahwa dari dasar filosofis pemikiran KHD itu seorang guru harus mempunyai nilai dalam menjalankan perannya, di mana harus bisa memberikan contoh, membangun semangat, memberikan dorongan untuk apa? Agar dapat memerdekakan merdeka belajar atau dapat menuntun murid untuk pembelajaran yang berorientasi pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ini saya lanjutkan untuk nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran ini ada di Bapak Ibu semuanya sebenarnya. Tinggal motivasi dari diri sendiri bahwa seorang guru atau di sini nilai guru penggerak itu ada 5. Di sini yang pertama yaitu harus mandiri. Berarti dia harus bisa melakukan berinisiatif sendiri. Berarti dia ini utamanya memimpin dirinya sendiri. Yang kedua reflektif. Berarti dari kegiatan apapun yang dilakukan harus direfleksi untuk mengetahui kekurangannya apa dan untuk melakukan rencana tindak lanjut. Yang ketiga adalah inovatif. Inovatif itu berarti harus selalu melakukan pembaruan untuk meningkatkan kompetensi. Sedangkan yang keempat kolaboratif.
Kolaboratif ini kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di sekolah, bisa dengan orang tua, siswa, teman sejawat, maupun pihak yang terlibat di dalamnya. Nilai yang terakhir yaitu berpihak pada murid. Inti dari semuanya ini Bapak Ibu ini saling melengkapi, tetapi berpihak pada murid ini adalah kita harus benar-benar dapat mengerti atau mengetahui kebutuhan murid. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Ada 5. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Berarti untuk bisa sampai sini berarti kita harus punya motivasi internal dulu. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, baru kita bisa memimpin pembelajaran. Kedua, menjadi sebagai guru lain, masuk salah satunya ini adalah diseminasi ataupun Bapak Ibu guru yang mempunyai kemampuan lebih bisa bertukar pikiran atau pembebasan kepada teman lainnya. Ketiga, mendorong kolaborasi bersama dengan nilai ini tadi, cuma ini implementasinya. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita selain bisa memimpin diri sendiri, memimpin pembelajaran, kita juga harus membentuk karakter murid yang dapat menjadi pemimpin atau kepemimpinan murid di sini. Yang terakhir 5 adalah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi nilai dan peran guru penggerak. Kita yang ketiga yaitu ke visi. Visi itu apa Bapak Ibu? Dan tahu visi apa Bapak Ibu? Mungkin Pak Yudi? Visi cara pandang. Mister, visi apa? Visi, aku punya visi. Visi itu apa? Cita-cita, mimpi, keinginan, harapan. Tentunya kita semuanya punya visi itu pasti yang baik. Harapan, cita-cita, keinginan. Dan visi itu Bapak Ibu, supaya tidak hanya sekedar visi saja, tidak hanya sekedar impian saja, kita juga harus melaksanakannya. Dengan cara apa? Berarti harus mempunyai perencanaan yang matang. Karena visi itu akan tercapai bila ini Bapak Ibu kata kuncinya terukur, konkret, sistematis dan terencana dengan baik. Jadi visi itu akan jadi cuma tulisan kata-kata saja jika kita tidak melakukan perencanaan dengan baik. Jadi kita harus membuat visi itu yang terukur, konkret, sistematis dan terencana. Caranya dengan apa? Dengan metode inquiry apresiatif, dengan tahapan penyusunan atap. Nanti ada singkatannya waktu ya ini. Ada prakarsa perubahan dan baja. Dalam metode inquiry apresiatif ini adalah bagian dari perencanaan untuk mewujudkan visi, di mana dimulai dari menganalisis atap. Atap itu kepanjangan dari apa? Mulai dari yang pertama, A itu awal aset. Berarti kita harus mengidentifikasi awal aset kekuatan di sekolah kita. Selanjutnya tantangannya apa? Kita harus bisa mengidentifikasinya. Aksi kita apa? Dan terakhir kita terapkan dalam pembelajaran. Ini kalau sebelumnya saya pahami itu ketika kita analisis SWOT itu Bapak Ibu, mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang. Dan ini katanya ini ganti atap. Setelah atap, kita akan dasarnya atap ini kita baru bisa membuat prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu kata-kata yang kita buat untuk meraih visi, meraih impian kita. Itu apa? Nah, kita harus membuatnya dalam bentuk kalimat. Ini yang ketika kita membacanya itu kita semangat Bapak Ibu. Bagaimana cara mencapai visi kita? Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah membuat baja. Baja itu adalah kepanjangan dari buat pertanyaan. Jadi kita harus membuat pertanyaan yang utama dulu. Apa sih yang ingin kita capai? Setelah itu ambil pelajaran. Berarti kita nanti untuk mencapai visi kita ambil pelajarannya itu dari siapa saja. Apakah orang yang berkompeten ataukah orang yang mungkin sudah berpengalaman, sudah melakukannya. Nah, setelah itu kita gali mimpi Bapak Ibu. Seandainya visi kita nanti tercapai, mimpi kita tercapai, nah itu apa saja atau rasanya bagaimana? Jadi kita sudah punya bayangan. Itu secara tidak langsung seperti motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Selanjutnya ketika kita sudah buat pertanyaan, ambil pelajaran, dan kita punya mimpi, selanjutnya kita menjabarkan rencana. Jadi rencananya itu apa saja? Rencana biar tidak sekedar rencana, berarti harus kita buat sistematis, ada targetnya. Dan terakhir, ini atur eksekusinya, mengenai waktunya, kapannya, pihak yang terlibat. Nah, jika ini semua Bapak
Bapak Ibu sudah kita lakukan sesuai dengan urutan ini, insya Allah perencanaan yang kita buat matang ini bisa mencapai visi yang sudah kita buat. Ini pada tahap terakhir Bapak Ibu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu sebelum kita terapkan, kita harus memahami dulu konsep-konsep pentingnya. Ini sebenarnya sudah tidak asing lagi kok Bapak Ibu buat jenengan semuanya. Mulai dari disiplin positif itu apa, motivasi perilaku manusia yang mendasari. Sebenarnya anak-anak melakukan pelanggaran itu sebenarnya ada dasarnya, karena dia sebenarnya ingin memenuhi kebutuhannya. Cuma kita harus memahami kebutuhan yang mana. Selanjutnya posisi kontrol. Kita Bapak Ibu punya posisi kontrol sebagai guru. Nah, ada yang ideal, itu yang harus kita berusaha lakukan. Ada juga restitusi dan keyakinan sekolah atau kelas. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kesimpulannya berdasarkan tahapan tadi, bahwa berdasarkan penerapan metode inquiry apresiatif dengan tadi mulai menyusun atap, prakarsa perubahan, dan baja, itu kita dapat mewujudkan visi sekolah melalui pembiasaan baik atau budaya positif. Ini yang kita yang terakhir Bapak Ibu, yaitu menciptakan budaya positif di SDN PJ 2 Batu. Ini semua juga penting sekali. Yang penting adalah kerjasama kita Bapak Ibu semuanya, bahwa guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila, yaitu kata kuncinya di mana Bapak Ibu? Memberi contoh. Tadi yang filosofinya KHD tadi, kita harus memberi contoh, menjadi teladan, dan melakukan pembiasaan yang konsisten. Ini konsisten tidak hanya dilakukan di sekolah Bapak Ibu, tapi kita kerjasama dengan orang tua juga dilakukan anak di rumah. Karena cuma ketika kita hanya pembiasaan baik di sekolah, tapi di rumah tidak diterapkan. Jadi memang kembali lagi kita harus kolaboratif dengan orang tua. Karena sesungguhnya pengembangan budaya positif itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Jadi ini intinya, bahwa kita harus menumbuhkan budaya positif ini dengan cara yang menyenangkan, yang tanpa hukuman. Artinya kita jadi sahabatnya anak dalam Bapak Ibu. Berikutnya, ini langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, kita harus menerapkan disiplin positif. Kedua, kita harus memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau teori motivasi itu kita semuanya sudah melakukannya ya Bapak Ibu, hampir setiap hari kita memberikan motivasi kepada anak. Tapi sifatnya kita memberikan motivasi kan sifatnya eksternal, dan ini kita belajar lagi bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal dari anak-anak sendiri. Dan sebaiknya ini hukuman. Siapa dari Bapak Ibu yang sampai sekarang sering menerapkan posisi guru sebagai penghukum? Sudah tidak zaman ya sekarang ya. Posisi guru itu ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah. Itu yang sebaiknya dihindari. Kalau penghukum itu berarti kita memberikan hukuman yang atas pelanggarannya yang tidak relevan. Yang kedua, membuat rasa bersalah itu seperti anak menyadari kesalahannya tapi dari kata-kata kita sendiri. Tolong ya, jangan buat ibu jadi nanti dimarahi sama bapak kepala sekolah, ayo tolong rajin, seperti itu. Itu sebaiknya yang dihindari. Tapi yang seharusnya dilakukan itu untuk pada tahap manajer itu memang cukup sulit, tetapi tidak ada kata sulit jika kita mau berusaha. Ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai teman, mungkin selama ini kita terapkan, dan kita Bapak Ibu menuju kepada posisi sebagai manajer. Berarti kita harus tidak boleh memberikan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Restitusi itu artinya ketika anak melakukan pelanggaran, berarti dia menyadari dia melanggar apa, peraturan apa, dan cara menyelesaikannya bagaimana. Jadi anak-anak juga dari bisa membuat solusi dari permasalahannya dia sendiri. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Ini yang kemarin kita bahas waktu dengan Pak Indi itu. Ini dimulai dari apa keyakinan kelas? Mungkin asing ya bagi kita, karena saya juga baru belajar ini. Yang sebelumnya adalah dari kesepakatan kelas.
Jadi kita memberikan anak-anak di kelas kita masing-masing itu nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita terapkan di kelas kita. Kita membuat diskusi surat pendapat dengan anak-anak. Ketika anak-anak sudah menyebutkan saya ingin saling menghormati, ingin disiplin, ingin saling membantu. Nah, nanti setiap anak membuat kesepakatan kelasnya itu yang bagaimana? Ingin kelasnya itu seperti apa? Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, 5 sampai 7 saja sudah cukup. Nah, setelah itu nanti kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan dipatuhi anak-anak, ini sifatnya juga tidak tidak bisa juga berubah sesuai dengan kondisi kelasnya. Dan ini nanti ketika sudah terbentuk lama namanya keyakinan kelas. Dan kalau setiap kelas di sekolah kita ini sudah membentuk keyakinan kelas dengan guru kelasnya masing-masing, ini nanti pada akhirnya juga akan bisa kita terapkan menjadi keyakinan sekolah. Yang keempat, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia yang menjadi motif dan tindakan murid. Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan hidup, penghargaan, kesenangan. Nah, itu kita harus memahami dulu Bapak Ibu. Bisa jadi murid kita ketika melakukan pelanggaran itu dia ingin memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang mana dulu? Kalau memang kebutuhannya ini dia penuhi salah, mungkin kebutuhan memenuhi hidup dia ngantuk, tidurnya di kelas saat pelajaran. Nah, berarti itu meskipun itu perbuatan salah, kita yang meluruskan nanti melalui restitusi. Yang berikutnya adalah yang kelima, menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini tadi yang sudah saya jelaskan 5 posisi guru tadi. Harapannya kita semua, Bapak Ibu semuanya bisa pada tahap manajer. Artinya apa? Ketika untuk membentuk budaya positif di sekolah, itu kita tidak boleh sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau teman dan juga pemantau itu bisa, tapi tidak selalu dilakukan. Dan yang posisi yang penting ini adalah kita sebagai manajer, yaitu mengatur siswa kita ketika murid kita bermasalah, melakukan pelanggaran, berarti kita sebagai kontrolnya, memberikan cara agar anak-anak itu bisa tahu masalahnya apa, cara penyelesaiannya bagaimana. Yang terakhir, menerapkan segitiga restitusi. Ini nanti jika Bapak Ibu ada yang mau melihat bagaimana penerapannya, saya dan Bu Uki juga sudah menerapkan penerapan segitiga restitusi ini. Dimulai dari kita menstabilkan identitas. Jika anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu kesalahannya apa, kita redam emosinya. Karena kalau ketika anak salah, ya Bapak Ibu langsung kita jas, kamu salah, kita cara seperti ini, tidak masuk. Dia adanya itu bukan menyelesaikan masalah, tapi motivasinya dia untuk yang internal tidak ada. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, untuk stabilkan emosinya, lanjut kita validasi kesalahannya apa, jadi tidak akan mengulangi lagi. Terus penyelesaiannya bagaimana. Yang terakhir, keyakinan kelas. Dia meyakini nilai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat bersama itu apa. Jika dia sudah melanggar, bagaimana cara melakukannya. Anaknya sendiri Bapak Ibu yang menemukan solusinya, bukan kita yang ceramah, bukan kita yang sifatnya menasehati seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, dari materi ini yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari filosofi KHG, nilai dan peran guru, terus juga ada visi, dan yang terakhir penerapan budaya positif. Ini program di SDBG 2 yaitu pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi yang berintegritas sejak dini. Programnya ini apa saja Bapak Ibu? Ini didasari dari latar belakang bahwa SDN BG 2 sebagai lembaga pendidikan dasar itu mendukung penuh upaya pencegahan korupsi dengan cara mengimplementasikan pendidikan anti korupsi sebagai fondasi pembentukan karakter murid sejak dini. Artinya di sini untuk penciptaan budaya positif di sekolah kita dimulai dari programnya yaitu pendidikan anti korupsi. Supaya apa? Agar anak-anak murid kita itu tidak melakukan korupsi sejak dini. Dari hal yang terkecil Bapak Ibu kita latih mulai dari sedini mungkin, insya Allah anak-anak nanti menjadi generasi yang bebas korupsi. Selanjutnya tujuan
program ini adalah mewujudkan murid yang memiliki pengetahuan mengenai bahaya korupsi. Jadi kita membekali pengetahuan agar anak-anak memiliki karakter teladan agar tidak melakukan korupsi sejak dini. Selain memiliki tujuan untuk membekali pengetahuan, kedua, mewujudkan murid yang memiliki keterampilan atau kecakapan untuk melawan korupsi sejak dini dengan menerapkan nilai integritas, adil jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dan yang tujuan terakhir yaitu menanamkan jiwa integritas kepada murid agar dapat mewujudkan karakter belajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk program ini adalah yang pertama komitmen bersama untuk melaksanakan dan menyukseskan program pendidikan anti korupsi. Jadi di sini diperlukan yang penting, yang utama itu adalah komitmen kita bersama. Karena program ini tidak akan berjalan sebelum kita punya komitmen. Untuk yang lainnya bisa kita lakukan selama kita bekerja sama berkolaborasi dengan baik. Sanggup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah dukungan yang dibutuhkan itu sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung program tersebut. Alhamdulillah dari mulai perencanaan kemarin sampai implementasi, Bapak Ibu guru semuanya hebat semuanya. Kita semoga jadi tim yang solid dan sekali lagi untuk komitmen ini yang kita butuhkan. Semoga program ini nanti ketika berjalan dengan lancar, kita evaluasi, kita refleksi, setelah itu kita lakukan umpan balik pada pihak yang terlibat dan selanjutnya kita akan melakukan rencana tindak lanjut. Harapan kita semoga program ini berjalan dengan lancar, nanti bisa diikuti oleh program berikutnya. Saya minta waktunya Bapak Ibu 1 menit saja, silakan dibaca bersama ya. Yang nomor 1, komitmen untuk melaksanakan, bisa dibaca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Komitmen melaksanakan dan mensukseskan program pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi yang berintegritas sejak dini di SDN PI 2 Kota Bandung. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya akhiri, berbahagialah orang yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Hindari KKN, berlebih jujur itu hebat. Terima kasih. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Pak Yudi, saya teman dari Bukita. Dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah dalam program pendidikan anti korupsi sejak dini, sangat bagus sekali untuk membentukkan karakter baik untuk murid. Dengan sosialisasi dari Bukita tentang segitiga restitusi, saya merasa termotivasi untuk ikut melaksanakannya. Harapan saya, budaya positif di sekolah dapat membentuk karakter baik pada anak sejak dini. Untuk Bukita, tetap bersih. Refleksi terhadap program ini adalah dampak yang dirasakan adalah saya dapat mengimplementasikan filosofis pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif untuk mewujudkan murid yang berkarakter Pancasila. Selain itu, murid memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap melawan korupsi sejak dini, dan menjadikan teamwork yang solid Bapak Ibu Guru di SDN Biji 2 Kota Batu. Rencana tindak lanjut, saya akan mengembangkan budaya positif literasi melalui pengoptimalan pojok baca kelas dan budaya positif kewirausahaan melalui pengoptimalan pojok pasar, dengan tujuan menanamkan jiwa integritas kepada murid agar dapat mewujudkan karakter pelajar Pancasila. Sekian aksi nyata yang telah saya lakukan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih, terus tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.